warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siti Urifa, dengan NIM 877958344, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan mengenai struktur sistem pencernaan yang bertujuan agar kita dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Di sini saya sudah menyediakan gambar sistem pencernaan dan alat tulis, yang mana gambar sistem pencernaan ini terdapat beberapa dari sistem pencernaan, yakni yang terdiri dari yang pertama ada mulut, yang mana di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi dapat membantu kita untuk menghancurkan atau memotong makanan menjadi kecil-kecil, yang kemudian dibantu dengan lidah. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah, yang mana kelenjar ludah di sini juga mengandung enzim yang disebut dengan enzim amilase, yang mana enzim tersebut juga mengubah pati menjadi maltosa atau glukosa. Di dalam mulut ini disebut juga pencernaan mekanik. Setelah itu, makanan akan disalurkan lewat esofagus atau disebut dengan kerongkongan, yakni saluran yang menghubungkan mulut ke lambung, yang mana di esofagus ini terdapat otot-otot yang dapat bergerak sehingga makanan dapat menuju ke lambung. Nah, sistem pencernaan yang selanjutnya yakni ada lambung, yang mana di dalam lambung makanan akan terjadi pengadukan atau penggilingan dengan asam lambung atau asam klorida, yang mana asam klorida tersebut dapat membunuh kuman yang masuk sehingga enzim yang terdapat di dalam lambung dapat bekerja dengan baik. Enzim-enzim yang terdapat di dalam lambung diantaranya yakni enzim pepsin, ada enzim renin, dan enzim lipase. Sistem pencernaan yang selanjutnya yakni ada usus halus, di mana usus halus ini dibagi menjadi 3, yakni usus duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua, usus jejunum atau usus kosong. Yang ketiga yakni usus penyerapan atau disebut juga dengan ileum. Di dalam usus ini, sari-sari makanan diserap dengan bantuan enzim yang dihasilkan dari beberapa organ, yang mana enzim yang terdapat di usus halus atau dihasilkan oleh usus halus sendiri yakni ada beberapa enzim. Yang pertama yakni enzim sukrase, yang kedua enzim maltase, yang ketiga enzim laktase, dan yang keempat enzim peptidase. Sehingga setelah penyerapan di dalam usus halus kemudian diteruskan atau sisa-sisa makanan tersebut diteruskan menuju ke usus besar. Sisa-sisa makanan yang sudah mengalami penyerapan di dalam usus kecil atau usus halus kemudian diproses atau akan diserap oleh usus besar yang bersamaan dengan air dan mineral. Kemudian setelah dari usus besar, di sini ada rektum. Jadi, sebelum sisa-sisa makanan ini dibuang melalui anus, dia akan melalui sistem pencernaan yakni yang bernama rektum, yang mana rektum di sini
berperan sebagai penyimpanan sementara untuk kotoran. Kemudian setelah itu sisa-sisa makanan tersebut menuju ke anus dan dibuang melalui anus. Itulah proses sistem pencernaan makanan mulai dari mulut hingga membentuk kotoran hingga dibuang melalui anus atau dubur. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.